Teater 1 telah dibuka. Welcome back. Please respect everyone around you by not talking or checking your phone during the film. Now, switch it off and get ready to feel more. Again. Di sebuah kerajaan jauh, di luar batas peta manapun, hiduplah seorang raja yang dikenal sepanjang masa sebagai penguasa yang paling mengasihi dan paling adil. Di bawah pemerintahannya, kerajaan itu makmur dan damai. Bahkan rakyatnya sering terdengar sorak-sorai daripada desahan napas. Baginda, sebenarnya ada yang saya ingin ceritakan situasi di negeri kita. Ada apa? Berat hati saya untuk menggambarkan peristiwa ini Apa yang sebenarnya terjadi? karena ini menyangkut martabat Baginda sebagai raja di sini. Permasalahannya ada apa? Kamu katakan yang sebenarnya. Begini Baginda, saya sudah mendengar dari beberapa sumber bahwa ada pencurian di kerajaan kita. Pencurian? Iya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, karena lengahnya pengawal kita juga. Karena mungkin mereka belum gajian Pak kita. Saya minta kamu untuk menemukan siapa pencurinya dan kita akan menetapkan 10 hukuman cambuk untuk pencurinya di depan seluruh rakyat di kerajaan ini. Mengerti? Karena ia raja yang adil, ia menetapkan hukuman. Duh, banget nih. Ngapain ya enaknya ya? Punya ayah raja sibuk sekali. Sibuk ngurusin rakyat terus. Putrinya sendiri nih gak diurusin. Bingung sama ayah-ayah zaman sekarang. Ngapain ya? Wah, ini apa nih, lucu banget. Lucu sekali ini. Kan putri. Semua punya ayah aku ya punya aku. Aku kan putri kesayangannya. Pasti boleh aku miliki ini. Namun pencuri itu tidak berhenti sampai di situ. Malam demi malam, emas terus lenyap.
Baginda. Apalagi? Nyata pencurian itu masih terus berlangsung, Baginda. Bagaimana bisa terjadi? Kamu sudah meminta pengawal untuk melakukan pengawasan yang ketat tidak? Sudah. Tapi kenapa masih bisa terjadi? Mungkin susah diceritakan, Baginda. Begini saja. Kemarin saya menetapkan 10 hukuman cambuk untuk pencurinya. Sekarang saya naikkan hukumannya menjadi 40 kali cambukan. Saya serius. Karena keadilan harus ditegakkan di kerajaan ini. Saya tidak pandang bulu siapapun pelakunya. Yakin, Baginda? Yakin. Anda temukan sekarang dan bawa dia ke pengadilan untuk dieksekusi. Mengerti? Baik, Baginda. Laksanakan. Baik. Hukuman yang setara dengan vonis mati. Cambukan menunjukkan vonis mati. Mana malingnya? Mana dia? Cari dia. Itu dia. Tangkap dia. Cepat. Kerumunan terdiam ketika penjaga menyeret seseorang yang bertudung, Kirinya. dan dialah sang pencuri itu. Sini kau. Masuk. Kenapa sih kalian? Masuk. Wah, Apa sih aku anak? Kenapa? Sini kau. Masuk. Masuk kau. curi tertangkap. Penasehat. Penasehat. Kami telah menemukan pencurinya. Bagus. Sekarang saya laporkan kepada Baginda. Bagaimana? Sudah kalian temukan siapa pencurinya? Sudah, Baginda. Tapi Tapi apa? Kamu ngomong yang jelas. sabar, Baginda. Baiklah, dengan berat hati saya akan memberitahukan kepada Baginda. Tapi pengawal, buka tulungnya. Kerumunan terdiam ketika penjaga menyeret seseorang yang bertudung dan membuka tudungnya. Kamu tidak salah tangkap kan? Pak, Siapa juga? apakah benar ini pencurinya? Siap benar. Putri Alina. Saya nggak mencuri. Itu ada di situ jadi mau ambil. Saya bukan. Hukum dia. Jangan. Hukum. Jangan keadilan. Jangan. Raja adil. Jangan. Tunjukkan kasihmu. Tidak. Raja keadilan harus ditegakkan. Jangan. Tetapi jika raja menghukum putrinya sendiri, berarti ia tidak punya kasih. Raja adil. Jangan. Juga ada yang tegas. Jangan. Hukum dia. Hentikan. Hukum dia. Hukum dia. Apakah akan saya mulai menunggu? Hukum dia. Hukum dia. Hentikan. Hukum dia. Hukum dia. Benar, benar semua, benar semua. Saya akan tetap pada kata-kata saya pertama bahwa keadilan harus ditegakkan. Namun demikian, pengawal, Siapa juga? hentikan, Tapi Paduka. hentikan. Siap. Ia menarik tudung kain dan rakyat terperanjat. Hati sang raja hancur
Jika ia mengampuni, keadilan runtuh. Jika ia menghukum, di manakah kasihnya? Dan akhirnya Putri Alina diikat di pada meja eksekusi. Dan para algojo pun mengangkat cambuk dan mencambuk Putri Alina. Keadilan harus ditegakkan. Cambuk terayun di udara, Silakan lakukan. Tapi Pak juga. namun terhenti. Lakukan. Raja memeluk putrinya yang gemetar. Perlahan ia melepas jubah dari punggungnya sendiri. Dan Paduka memberikan punggungnya sendiri sebagai ganti hukuman kepada putrinya. 40 cambukan menghantam. Raja tak mengeluh, putri menangis. Kerumunan terpaku. Setiap cambukan yang seharusnya mengenai sang putri kini merobek punggung orang yang paling mengasihinya. Setelah pukulan ke-40, robohlah sang raja. Ketika semuanya usai, sang raja telah tiada dan sang putri bebas dari hukuman. Dan itulah kasih, persis seperti kasih Allah yang telah dilakukan kepada kita. Karena ia adil, hukuman dosa harus dibayar. Karena ia kasih, ia memilih membayarnya sendiri. Kasih tanpa syarat, kasih yang telah menyelamatkan manusia dari segala dosa. Tanpa pengorbanan Kristus, kami tidak bisa diselamatkan. Inilah contoh seorang raja, raja yang berkorban untuk anaknya. Sebuah alunan lagu seperti Bapa sayang padamu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut
bersamaan Engkau Allah yang jauh lebih mengasihi kami ya Tuhan. Biar malam hari ini kami hadir, berita Natal boleh berbicara buat kami semua ya Tuhan. Supaya kami yang selama ini tidak mengerti, mata hati kami boleh terbuka. Buat siapa kami yang selama ini mungkin kami take it for granted, kami menyia-nyiakan kasih setia Tuhan. Kami diajar Tuhan bahwa upah dosa adalah maut, namun Engkau mati, gantikan kami Tuhan. Supaya kami yang harus dihukum, kami dibebaskan, bahkan kami mendapat hidup yang baru ya Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami ya Bapa. Ada banyak kali kami tidak setia, tetapi Engkau setia buat kami. Tuhan, biarlah malam hari ini Roh-Mu yang kudus melayani setiap kami ya Tuhan. Kami menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Engkaulah Bapa kami yang sungguh sangat baik ya Bapa. Kami berdoa biarlah kebenaran firman-Mu yang singkat ini boleh menjamah setiap hati kami. Berita Injil boleh diberitakan, pertobatan boleh terjadi, pembaharuan kehidupan yang baru boleh dimulai ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin.